Shalom teman-teman, sungguh berbahagia kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali di ibadah persada pada malam hari ini. Itu adalah satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Sebelum acara dimulai, mari kita satukan hati berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Hingga malam ini kami bisa mengikuti ibadah kembali di ibadah persada ini Tuhan. Semua adalah lawatan dan pelindungan-Mu Bapa. Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna menjadikan kami lebih berharga Tuhan. Kami lebih berkhidmat kepadamu. Tuhan, pimpin roh kami untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita semua merayakan Tahun Baru Imlek. Izinkan kami mengucapkan Happy Chinese New Year, 恭喜新年蒙恩。亲爱的弟兄姐妹们，感谢主，今天我们可以一起来庆祝农历新年，祝大家平安、健康、喜乐。新的一年有新的开始，求主带领我们进入这2021年，能有美好的盼望、美好的日子来为主见证。我们来唱一首新年歌，恭喜大家过新年。来来来，我们过新年，满里春风迎新年。希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜。今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈。大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包橘子送过来。大家举杯欢庆，唱一首哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆。你我路上有主陪伴，大家过一个幸福年。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年。希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜。今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈。大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包橘子送过来。大家举杯欢庆，喊一声哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆。你我路上有主陪伴，幸福快乐直到永远，幸福快乐直到永远。Kita tahu bahwa anugerah yang terbesar dalam hidup kita adalah mengenal Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia tidak ada ketakutan, kita dapat merasakan aman dan damai. Marilah kita menyanyikan pujian Anugerah Yesus Kristus. 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在。祝福祝福祝福你呀！祝福祝福祝福你！ Anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan
kasih-karunia-Mu senantiasa berkat turun atasmu, berkat turun atasmu. Smile at everyone you see, everyone is family. May the grace and love from God be with you forevermore. Blessing, blessing upon you, blessing, blessing upon you. 愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在。祝福，祝福，祝福你呀！祝福，祝福，祝福你！祝福，祝福，祝福你呀！祝福，祝福，祝福你！恭喜，恭喜，恭喜你呀！恭喜，恭喜，恭喜你！ Saat ini adalah penyampaian firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Selamat malam saudaraku yang terkasih. Jumpa lagi di dalam persekutuan persada malam hari ini. Dan ini adalah malam yang istimewa. Kita sekaligus merayakan tahun baru Imlek. Happy Chinese New Year. Kong si ta jia, Xing Nian Mong En. Sentoto Cufu Nimen. Selamat tahun baru Imlek dan kiranya berkat Tuhan limpah-limpah atas saudara. Mari saudaraku, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau pada malam hari ini. Hati kami limpah dengan syukur karena berkat Tuhan limpah-limpah juga atas kami. Kami masih diberi kesehatan, kami masih diberikan perlindungan, tidak tertular COVID-19, itu pun adalah kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk menjelaskan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Setiap orang yang mendengar boleh menyimpan dalam hati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Serahkan waktu ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudaraku kita membuka kitab Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 18. Tema khotbah saya hari ini adalah Enjoy Your Life. Menikmati kehidupan. Bagaimana kita menikmati kehidupan di dalam hidup yang singkat ini saudaraku. Mari kita baca Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 18, demikian bunyinya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya? Selain daripada melihatnya, enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang dan tak diperolehnya dari jeripayanya satupun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungannya orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat, ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Ayat 18, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya,
dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga itu pun karunia Allah. Baik, saya akan memulai dengan satu kisah. Ada sepasang suami istri, mereka adalah petani. Satu hari mereka berjalan bergandengan tangan menikmati pemandangan yang indah, pohon-pohon yang hijau. Mereka sungguh menikmati kehidupan ini sambil tertawa. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada sepasang suami istri lain yang naik sepeda. Maka mereka berbicara satu dengan yang lain. Alangkah indahnya kalau kita bisa membeli sepeda dan kita bisa berjalan lebih cepat, kita bisa berjalan lebih jauh untuk menikmati daerah ini. Ya. Lalu mereka berkomitmen, oke, kita bekerja lebih keras supaya nanti kita bisa membeli sepeda. Dan tentu untuk beberapa waktu yang selanjutnya akhirnya mereka bisa membeli sepeda. Dan mereka menikmati sekarang jalan-jalan tidak dengan jalan kaki, tetapi mereka menikmati jalan-jalan mereka dengan naik sepeda. Mereka tertawa juga dan mereka menikmati kehidupan. Tapi tidak lama kemudian selanjutnya mereka melihat ada sepasang suami istri yang lain menaiki sepeda motor, ya. Sepeda motor, dan mereka nampaknya gembira juga sepasang suami istri ini. Lalu si istri bilang kepada si suami, kita cuma punya sepeda. Alangkah enaknya, alangkah bagusnya kalau kita bisa membeli sepeda motor. Kita bisa pergi ke tempat yang lebih jauh lagi, ya. Dan kita bisa pergi kemana saja lebih cepat dan tidak usah capek untuk mengayuh kaki. Ya. Jadi mereka komitmen juga untuk bekerja lebih keras. Dan akhirnya singkat cerita mereka bisa membeli sepeda motor yang baru. Nah, sore harinya mereka berjalan-jalan, tapi sekarang tidak naik sepeda lagi, tapi naik sepeda motor itu. Mereka tertawa, mereka bergembira, karena merupakan satu pengalaman yang baru buat mereka untuk bisa naikin sepeda motor. Tidak lama kemudian, pada waktu mereka naik sepeda motor, mereka melihat sepasang suami istri lain yang mengendarai mobil. Dan si suami istri di dalam mobil itu mereka nampak tertawa dengan begitu lepas. Sekarang gantian si suami yang bicara sama istri. Bagaimana ya kita bisa membeli mobil itu ya? Kalau kita punya mobil kan kita lebih enak, lebih bisa menikmati kehidupan ini. Karena ketika kita jalan-jalan, kita tidak harus kepanasan, kita tidak akan kehujanan. Maka mereka berdua berkomitmen bekerja lebih keras lagi. Dan mereka menabung uang untuk jumlah yang cukup. Dan cerita ini mengatakan bahwa suami istri ini bisa membeli mobil akhirnya. Wah, mereka senang sekali dengan kehidupan mereka, dengan mobil yang baru ini. Mereka bisa pergi, sekarang tidak kepanasan, tidak kehujanan. Mereka bisa pergi ke luar kota dengan mobil yang baru ini. Mereka menikmati ya, beberapa bulan dengan mobil yang baru ini. Satu pengalaman yang baru. Tapi tidak lama kemudian ketika mereka mengendarai mobil, mereka melihat sepasang suami istri yang lain memakai mobil, tapi mobilnya itu mobil Lamborghini, saudaraku. Istri, namanya wanita ini, tergoda, saudaraku. Dan bilang sama suaminya, kita harus bekerja lebih keras lagi, supaya nanti kita bisa membeli mobil seperti dari suami istri itu. Ayo kita kerja keras, kita sungguh-sungguh. Kalau kita naik mobil yang ini, kadang-kadang tidak begitu bagus, tidak begitu nyaman. Ya. Tetapi kalau naik mobil itu mungkin kecepatannya bisa lebih hebat, bisa lebih cepat, dan tentu fasilitas di dalam mobil itu bagus. Mereka bermimpi untuk bisa membeli mobil Lamborghini. Mereka bekerja lebih keras, berusaha lebih keras, susah payah, menabung uang, lebih banyak lagi. Dan singkat cerita mereka bisa membeli mobil Lamborghini itu dengan harga yang fantastis. Suami istri petani yang dulunya sederhana, berjalan kaki,
Akhirnya mereka bisa membeli mobil Lamborghini. Mereka menikmati mobil ini untuk beberapa tahun. Setelah mereka menikmati mobil ini, lama-lama mereka juga merasa bosan. Mau apa lagi ya? Mau apa lagi ini sekarang? Supaya kita bisa menikmati kehidupan ini. Nah, satu hari ketika mereka menaiki mobil Lamborghini ini menuju ke daerah pegunungan, lalu di sana mereka melihat kembali ada sepasang suami istri yang berjalan kaki sambil bersiul-siul, bernyanyi, dan tertawa, menikmati padang rumput yang hijau, pohon-pohon yang rimbun. Lalu mereka berpikir, sebetulnya lebih enak kalau jalan kaki ya. Kita bisa menikmati udara yang segar. Kalau kita di dalam mobil tidak bisa menikmati udara, udaranya AC. Lalu mereka pikir-pikir, bukankah beberapa tahun yang lalu kita seperti itu? Sebetulnya beberapa tahun yang lalu kita sudah bisa menikmati apa yang dinikmati oleh suami istri itu. Inilah kehidupan, saudaraku. Inilah kehidupan. Artinya apa, saudaraku? Artinya sebetulnya kita bisa menikmati kehidupan apapun keadaan kita. Ya, seberapa yang ada pada kita, sebetulnya kita sudah bisa menikmati kehidupan. Namun seringkali orang tidak puas dengan kehidupan ini. Ya, ketika melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat orang lain, merasa orang lain lebih enak, lebih bahagia, bisa menikmati kehidupan. Kami susah payah. Lihatlah suami istri ini, dari berjalan kaki, naik sepeda motor, mobil, dan mobil yang bagus. Akhirnya mereka kembali sadar, ketika berjalan kaki enak juga sebetulnya. Artinya bisa menikmati kehidupan ini bagaimanapun keadaan saudara. Nah, saudaraku, dari ilustrasi ini, mari saudaraku kita merenung akan kehidupan ini. Ya, apakah saudara menikmati kehidupan ini? Ingat saudaraku, kehidupan kita ini tidak panjang loh. Kita hanya sementara di dunia ini. Bahkan orang mengatakan hidup ini sesungguhnya pendek. Ya, Alkitab juga mengatakan hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, sebentar lagi lenyap. Oleh sebab itu, enjoy your life. Ya. Life is too short to be unhappy. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan tidak bahagia. Ya, kita akan rugi besar kalau kita menjalani kehidupan dan melihat orang lain bahagia dan merasa diri sendiri tidak bahagia. Sesungguhnya bahagia atau tidak bahagia tergantung daripada saudara memandang kehidupan ini. Ya, oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin mengajak saudara dalam kehidupan ini untuk merenungkan ya, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Apakah saudara merasa bahagia hari ini? Apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Saudaraku, bagi orang sakit, kesehatan itu kebahagiaan. Bagi orang miskin, uang itu kebahagiaan. Ya, bagi orang yang lajang, yang masih single, pasangan hidup itu kebahagiaan. Kalau mereka bisa mendapatkan pasangan hidup, wah itu kebahagiaan, saudaraku. Ya. Bagi mahasiswa, apa yang diidam-idamkan? Gelar sarjana. Ketika mereka mendapat gelar, lulus dan mendapat gelar, itulah kebahagiaan mereka. Sedangkan bagi pengangguran, pekerjaan itulah kebahagiaan. Bagi orang buta, itu adalah bisa melihat. Ya. Kalau mereka bisa melihat, wah, itu adalah satu hal yang luar biasa bagi orang buta. Nah, tapi bagi orang yang bisa melihat, Anda sudah bisa tidak buta, Anda bisa melihat, itu hal yang biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, kadang-kadang definisi kebahagiaan itu masing-masing. Bagi orang yang, maafkan, yang rakus, makanan enak itulah kebahagiaan. Ya. Bagi pemabuk, itu adalah alkohol, kebahagiaan. Saudaraku, kebahagiaan dunia hanya sesaat. Ya, kebahagiaan dunia ini hanyalah semu. Ya. Itu adalah kepuasan yang bersifat sementara dan singkat adanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita menikmati kebahagiaan ini? Nah, dari nats yang kita baca tadi, saya ingin memberikan kepada saudara beberapa langkah, beberapa tips bagaimana untuk menikmati kehidupan ini. Yang pertama, saudaraku, jangan terjebak hidup mencintai uang, ayat 9 dan 10. Jangan terjebak hidup mencintai uang atau kekayaan. Kalau saudara mencintai uang atau kekayaan,
Alkitab mengatakan itu sia-sia. Ya, tidak akan ada habisnya. Dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Berapapun uang saudara kumpulkan tidak akan puas. Ya, seperti petani tadi, dari tidak punya apa-apa sampai punya Lamborghini pun tidak puas akhirnya. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Alkitab mengatakan itu sia-sia. Nah, saudaraku, mencintai uang dan kekayaan akan berujung kepada kekecewaan, kehampaan. Karena uang dan kekayaan tidak pernah dapat memuaskan hati kita. Ayat 15 dikatakan itu seperti menjaring angin. Ya, seberapa uang yang saudara kumpulkan, seberapa banyak kekayaan yang saudara kumpulkan, mungkin saudara bisa mendapatkannya. Tetapi setelah mendapatkannya, ada kehampaan di dalam hati saudara. Ya, jika hati saudara melekat kepada uang, melekat hanya kepada kekayaan, saudara hanya mengejar kekayaan, pagi, siang, sore, malam, terus menerus bekerja keras mengejar kekayaan. Setelah mendapatkannya, mungkin bahagia sementara, mungkin bahagia untuk waktu yang singkat, tetapi setelah itu dikatakan ada kehampaan. Ya, ada sesuatu yang saudara merasa kekosongan, tidak bisa menikmati kehidupan ini, saudaraku. Maka menjadi kaya dan mempunyai banyak uang itu baik, tidak salah sebetulnya. Tetapi mencintai uang akan membawa saudara cenderung melakukan kesalahan yang fatal. Ya, mencintai uang akan membuat saudara tidak bisa menikmati kehidupan ini. Sekali lagi, menjadi kaya baik, punya banyak uang itu pun baik. Tetapi mencintai uang itu yang akan menjadi masalah dalam kehidupan saudara. Karena saudara tidak akan puas dengan kekayaan saudara, dengan uang saudara. Ya, ada satu kalimat yang mungkin bisa menjadi peringatan bagi kita. Man made money, but money made him mad. Apa maksudnya? Seseorang dapat menghasilkan uang, tetapi uang itu bisa dapat membuat orang itu gila. Artinya, saudaraku, kalau saudara mencintai uang, terus-menerus tidak puas akan uang, maka saudara bisa nanti akan menjadi orang yang seperti orang yang gila untuk mengejar uang. Ya. Orang yang mencintai uang akan mengumpulkan uang dengan susah payah. Di dalam ayat 10 pengkhotbah tadi dikatakan, tapi orang lain yang menikmatinya. Itulah kehampaan. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan, kesia-siaan. Saudaraku yang terkasih, ayat 14 dengan jelas mengingatkan saudara dan saya. Ya, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang dan tak diperolehnya dari jeripaya satupun yang dapat dibawanya dalam tangannya. Dan kita tahu ini adalah kebenaran, saudaraku. Ya, saudara dan saya ketika lahir tidak membawa apa-apa, bukan? Ya, memakai istilah telanjang kita lahir di dunia. Lalu saudara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya selama saudara hidup. Tetapi ingat, tidak ada satupun yang saudara bisa bawa ketika saudara meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun dalam tangannya yang bisa membawa, yang bisa dibawa. Tangan kosong kita datang, tangan kosong kita akan pergi, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu uang dan kekayaan adalah fana. Sifatnya sementara saja, saudaraku. Dengan tangan kosong kita datang, dengan tangan kosong kita akan pergi. Oleh sebab itu jangan menghabiskan waktu di dalam kehidupan ini, mengorbankan segalanya hanya untuk uang yang bersifat fana. Kadang-kadang ada orang yang mengorbankan kesehatannya, bahkan kerja terlalu keras, mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ya. Dan itu sia-sia, saudaraku. Mungkin saudara harus membayar dengan uang yang banyak untuk saudara memperoleh kembali kesehatan saudara. Ya, bukankah itu kita jumpai hari-hari ini di dalam kehidupan? Oleh sebab itu sebaliknya mari kita menginvestasikan waktu kita di dalam kehidupan untuk sesuatu yang bersifat kekal. Alkitab juga ada ayat yang mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan hanya perkara-perkara yang ada di dunia ini, yang ada di bawah. Karena yang di dunia ini semuanya adalah fana,
adalah sementara. Oleh sebab itu hidup ini harus menjadi seimbang. Ya, apa yang saudara kejar, biarlah saudara mempunyai keseimbangan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya yang ada di bawah bumi ini. Sikap yang benar terhadap kekayaan adalah mengucap syukur, saudaraku. Mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Mengucap syukur dimulai dari ketika penghasilan kita masih sedikit. Ya, saudara bisa mulai mengucap syukur dengan keadaan saudara hari ini. Terimalah berkat Tuhan dan ucapkanlah syukur. Seberapapun yang saudara punya, seberapapun yang diberikan, terimalah itu dan ucapkanlah syukur. Karena itu menyatakan kita puas dengan semua berkat Tuhan, puas dengan semua pemberian Tuhan. Ya, maka Allah akan menambahkan dengan apa yang tidak ada padamu, saudaraku. Ya. Mengucap syukur menghindarkan kita daripada banyak kekhawatiran yang berujung kepada stres. Kalau saudara tidak puas dengan apa yang saudara miliki, maka saudara akan akhirnya masuk atau terjebak di dalam kehidupan stres, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengucap syukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Mengucap syukur memberikan satu kondisi yang kehidupan yang rileks, saudaraku. Ya, kalau saudara dalam hidup ini senantiasa mengucap syukur, maka kehidupan saudara akan menjadi rileks. Ya. Bukankah itu menikmati kehidupan? Kalau saudara bisa menjalani kehidupan dengan rileks, itulah menikmati kehidupan, saudaraku. Ya, mengucap syukur bukan karena semuanya baik, bukan karena semua baik lalu kita baru mengucap syukur. Tapi mari kita mengucap syukur, maka semuanya akan baik. Nah, ini satu kata-kata quote ya, atau kata-kata mutiara yang saya pegang. Ya. Bukan karena semua baik maka kita bersyukur. Tetapi karena kita bersyukur maka semuanya baik. Saudara bisa memulai hari ini, saudaraku. Ya, mengucap syukurlah senantiasa dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita menikmati hidup ini? Ayat 12 dan 16 mengatakan hiduplah berbagi. Hiduplah berbagi dalam kehidupan ini, saudaraku. Apa artinya, saudaraku? Ayat 12 dan 16 di sana saya sudah tulis. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Malah sepanjang umur ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Perhatikan ini, kekayaan yang disimpan. Ya, kalau saudara mempunyai kekayaan, saudara simpan untuk diri saudara sendiri, maka itu akan menjadi, saudaraku, dikatakan kecelakaan. Orang yang hidupnya tidak mau berbagi, itu tidak akan puas dengan kehidupan ini. Ya. God give us things to share. God doesn't give us things to hold. Artinya saudaraku ya, Tuhan memberikan kepada kita berkat supaya kita bagi, kita to share, kita bagi kepada orang lain. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita untuk kita genggam erat-erat. Saudaraku yang terkasih, Allah memberi kita sesuatu untuk dibagikan. Allah tidak memberi kita sesuatu untuk digenggam erat. Oleh sebab itu belajarlah hidup berbagi. Ya, belajar dalam kehidupan ini untuk melihat kebutuhan orang lain dan mempunyai satu kemurahan hati untuk berbagi. Orang yang egois menyimpan kekayaan untuk dinikmatinya sendiri, tapi Alkitab tadi mengatakan ironisnya ia tidak bisa menikmati itu. Orang lainnya akan menikmatinya. Orang yang hidup egois tidak mungkin mengalami kebahagiaan, saudaraku yang terkasih ya. Baik, saudaraku, kita akan lanjutkan. Karakter kita akan menentukan apakah kekayaan yang kita punya itu mendatangkan kebaikan atau malah petaka. Ya. Kekayaan dengan karakter yang buruk itu bisa berakibat fatal, saudaraku, justru. Ya. Kalau saudara kaya tapi karakter saudara tidak bagus, karakter saudara jelek, maka kita akan cenderung memakai kekayaan itu untuk hal-hal yang salah. Kalau kita punya uang yang banyak tapi kita punya karakter yang tidak baik, kita akan cenderung memakai uang itu untuk hal-hal yang sifatnya dosa. Ya. Oleh sebab itu, kiranya kita ini sungguh-sungguh menjaga hati kita ini. Ya. Kalau engkau kaya, berbagilah dengan orang lain. Itu karakter yang baik, saudaraku. Ya. Sebaliknya kalau saudara punya kekayaan dan karakter yang buruk, maka
itu bisa membawa kecelakaan bagi diri saudara sendiri. Ya. Kekayaan dan karakter yang baik sebaliknya akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saudaraku, menikmati kebahagiaan dalam kehidupan adalah satu karunia. Ingat ini, saudaraku. Kalau saudara bisa menikmati kebahagiaan, bisa menikmati kehidupan ini, itu adalah karunia. Ayat 17 dan 18. Ya. Saudaraku yang terkasih, kaya sekali lagi itu tidak salah. Ya, mempunyai banyak uang itu tidak salah. Tetapi bagaimana kita yang mempunyai banyak uang ini seringkali justru tidak bisa menikmati kehidupan ini. Bukankah saudaraku, hari-hari ini orang yang uangnya banyak itu yang stres? Ya, bukankah hari-hari ini orang yang hartanya berlimpah sulit untuk tidur? Ya, tetapi sebaliknya orang yang biasa-biasa saja tidak susah itu untuk tidur malam. Dan kita melihat mereka menikmati kehidupan ini. Nah saudaraku, kalau engkau uangmu banyak dan engkau bisa menikmati kehidupan ini, Alkitab tadi mengatakan 17 dan 18, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Ya, jerih payah ditambah kasih karunia adalah kebahagiaan yang sejati. Ya, kita boleh berjerih payah, yes. Kita kumpulkan banyak uang, yes. Kita mendapatkan uang banyak, yes. Ya, tetapi engkau butuh kasih karunia Allah untuk bisa menikmati itu semuanya. Engkau butuh kasih karunia Allah untuk saudara bisa menikmati kehidupan yang pendek ini. Ya, kehidupan yang indah dan berarti adalah kehidupan yang seimbang antara berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Maka sekali lagi saya ingatkan supaya saudara tidak hanya terpaku kepada hal-hal yang fana. Ya. Saya akan akhiri dengan sebuah kutipan ya, dari Henry Kissinger yang berbunyi demikian. There is the tragedy of the man who works all his life for something and never gets it. There is the even more bitter tragedy of the man who gets what he wants and finds it empty. Artinya apa, saudaraku? Terjemahnya adalah demikian. Adalah tragedi ketika seseorang bekerja seumur hidupnya untuk sesuatu dan dia tidak pernah mendapatkannya. Dia sudah bekerja keras, berusaha seumur hidupnya untuk sesuatu yang dia inginkan, yang dia impikan, tetapi tidak mendapatkannya. Wah, itu tragedi, saudaraku. Ya, tetapi saudaraku, adalah tragedi yang lebih pahit. Ya, perhatikan itu. Adalah tragedi yang lebih pahit ketika seseorang mendapatkan apa yang ia inginkan dan menemukan itu adalah kosong. Orang yang lain bekerja keras, berusaha sedemikian rupa seumur hidup untuk sesuatu dan dia mendapatkannya. Dan mungkin dia mendapatkan lagi yang lain, mendapatkan lagi yang lain. Tetapi setelah dia mendapatkan semuanya itu, dia menemukan itu adalah kosong. Wah, itu adalah tragedi yang lebih pahit, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita renungkan baik-baik kehidupan ini. Saya akan tutup dengan sebuah dorongan buat saudara, bahkan peringatan. Ingat, saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan khawatir tentang hal-hal yang kecil. Nikmati dengan apa yang Anda miliki hari ini, bukan dengan apa yang Anda mungkin dapatkan esok hari. Ya, biarlah ini menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan tidak menikmati, untuk dijalani bahkan dengan kekhawatiran, dan seringkali kekhawatiran untuk hal-hal yang kecil sebetulnya. Maka firman Tuhan hari ini menasihatkan saudara dan saya, nikmati dengan apa yang Anda miliki hari ini, bukan dengan apa yang Anda miliki besok. Dan kalau saudara bisa menjalankan 3 langkah tadi, saudara mengerti 3 kebenaran, saudara lakukan, maka saudara bisa menikmati kehidupan yang singkat ini. Enjoy your life, menikmati kehidupan. Yang pertama, jangan terjebak
hidup mencintai uang atau kekayaan. Ya, itu akan sia-sia, saudaraku. Yang kedua, setelah dengan apa yang saudara punya hari ini, belajarlah untuk hidup berbagi. Kalau saudara mempunyai banyak uang, lebih banyak lagi uang, maka saudara mempunyai kesempatan untuk berbagi lebih banyak, bukan? Do it, lakukan itu. Maka itulah kebahagiaan. Ya, kalau saudara belum pernah merasakan kebahagiaan, mulailah sekarang. Berbagilah dengan orang lain. Itulah adalah satu kebahagiaan yang indah, itu saudaraku, ya. Yang terakhir, menikmati kebahagiaan dalam kehidupan ini adalah sebuah kasih karunia. Oleh sebab itu, kita harus selalu ingat kepada yang memberikan berkat. Tuhan yang memberikan berkat itu. Dan tidak hanya memberi berkat, tidak hanya memberikan uang, tidak hanya memberikan kekayaan, tapi Dia juga memberikan kasih karunia untuk menikmatinya. Kiranya Tuhan memberkati saudara pada tahun baru Imlek ini, Chinese New Year ini. Sekali lagi doa saya, berkat Tuhan limpah-limpah atas saudara. Tapi ingat, jangan terjebak mencintai uang. Hiduplah berbagi. Ya, dan nikmatilah dengan apa yang Anda miliki sekarang. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan banyak kekhawatiran, ketakutan. Tetapi nikmatilah hidup ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Itulah kasih karunia. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran secara khusus tentang kehidupan ini. Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Engkau. Dengan telanjang kami datang ke dunia, dengan telanjang nanti kami juga akan meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu biar hati kami tidak terjebak dengan mencintai uang atau kekayaan. Yang hari ini firman Tuhan memperingatkan itu pun sia-sia. Ayo kami belajar untuk menerima dan mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Dan kami belajar untuk berbagi dengan orang lain. Dan ketika itu kami akan merasakan keindahan kehidupan ini. Kami bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Kami tahu itu adalah kasih karunia. Berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, mengerti, menyimpan dalam hati dan mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Doa kami naikkan di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan di Markus pasal 10 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama pujikan lagu Kan Xie Zhan Mei Zu. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Zhan Mei Ni耶和华，我们的天父，赞美你，指向你的独生者耶稣。赞美你，耶和华，我们的天父，赞美你，赞美你，赞美你。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你这些日子以来的看顾，感谢你我救主，亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容。我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心。哈利路亚，哈利路亚，赞美你，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mengadakan persekutuan bersada untuk merayakan Imlek. Bapa kami bersyukur Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Bapa, semoga persembahan ini Bapa dapat digunakan hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu dan juga Engkau berikan hikmat bagi pengurus yang akan mengelolanya supaya persembahan ini boleh berkenan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk ibadah persada selanjutnya yaitu tanggal 27 Februari 2021 masih secara online. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk tetap setia mengikuti ibadah persada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan persembahan gerak dan lagu dari Persada Dance dengan judul lagu Man Yu Neng Li.
这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有活水永流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，我宣告在我里面的与世上一切更有能力，我付出这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有活着永流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。Kita yang percaya kepada Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka kita disebut anak-anak Allah yang ikut mewarisi bumi maupun di surga. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada anak-anak cucu kita. Inilah pujian yang akan dibawakan oleh Voice of Love. Berkat anak cucu, 愿主祝福。Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
terkasih yang ada di tempat ini silakan bangkit berdiri, dan demikian juga saudara-saudaraku yang mengikuti persekutuan ini di rumah masing-masing silakan bangkit berdiri. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui situasi dan pergumulanmu masing-masing, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sepanjang tahun 2021 dan sampai selama-lamanya. Amin.